pendekatan filsafat dalam pendidikan. Materi yang dibahas ada 4. Yang pertama, manusia dalam filsafat. Yang kedua, filsafat dalam pendidikan. Yang ketiga, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Pembahasan pertama yaitu manusia dan filsafat. Kaitan antara filsafat dan manusia memang benar-benar erat, di mana manusia sendirilah yang akan melahirkan filsafat itu sendiri. Dan biasanya filsafat juga merupakan suatu sikap atau pandangan hidup manusia, karena filsafat seseorang ialah keseluruhan jumlah kepercayaan atau keyakinan. Jadi setiap manusia cenderung mempunyai suatu filsafat hidup ataupun pedoman hidup. Materi yang kedua yaitu filsafat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang berfokus pada permasalahan pendidikan. Filsafat pendidikan mempelajari berbagai aspek penting dalam pendidikan, seperti tujuan pendidikan, hakikat mengajar, hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu sendiri. Pendekatan filsafat dalam pendidikan bertujuan untuk menelaah berbagai teori pendidikan dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih luas. Materi yang ketiga yaitu kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal atau pokok, karena filsafat yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu menerima adanya filsafat dari beberapa kaitan. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. Yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan. Dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Yang keempat, dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu. Dari semua ilmu pengetahuan, tidak mungkin tiap ilmu itu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dengan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Yang kelima, filsafat juga memberikan metode dan cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Materi yang keempat yaitu kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan filsafat, dasar hasil kenyataan, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia, seperti kedudukan dalam hubungan dengan yang lainnya. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia seperti akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir berguna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai yang baik dan yang buruk. Maka manusia dan filsafat mempunyai kaitan yang cukup erat dalam suatu kehidupan. Manusia memiliki akal, pikiran, dan berbagai kebutuhan untuk suatu hasil yang diinginkan yang akan melahirkan suatu pemikiran filsafat. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Antara ketiga komponen yaitu manusia, filsafat, dan pendidikan sangat berhubungan. Dengan pendidikan, manusia akan menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana dalam menjalani suatu kehidupan. Itu sedikit materi yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.